Sistem Necromancer, bab 796 sampai dengan 800. Bab 796 Rencana Kilin Kerajaan. Penguasa kota, Wen Manxia, berasal dari sebuah geng dan hanya berlevel 10. Agak mengejutkan bahwa mereka benar-benar mengatur seorang profesional tingkat 18 untuk datang ke sini. Namun, jika melihat situasi saat ini, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa mendatangkan profesional level 18. Sekarang Wen Manxia tinggal di dalam rumah. Dia pasti punya rencananya sendiri. Jika kita menunda lebih jauh lagi, pemilik Treasure Island mungkin akan dipanggil kembali. Jika asosiasi itu ikut campur, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kapan Master level 18 ini akan tiba? Pria kekar itu menenangkan diri dan bertanya lagi. Hanya butuh 2 hari ini saja, kata lelaki jangkung dan kurus itu. Pria kekar itu mendesah. Jika bukan karena orang-orang itu, semuanya tidak akan begitu merepotkan. Memang agak merepotkan. Pria kekar itu berpikir sejenak lalu berkata, ayo kita pergi ke kota luar. Akan lebih mudah menghadapi bahaya di sana. Di sini, di kota luar, setelah kota ini disegel, tidak akan ada jalan keluar. Pria jangkung kurus itu mendongak dan berkata lembut, Wen Manxia tidak bertindak karena kita belum meninggalkan kota. Jika kita bergerak untuk pergi, dia akan segera bertindak. Jangan memprovokasi dia dulu. Tunggu orang-orang kita datang. Pria kekar itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Keduanya mengobrol sebentar di ruangan itu dan minum banyak teh. Melihat waktunya hampir habis, lelaki kekar itu berdiri dan berkata, saya akan keluar dan melihatnya. Tepat saat dia hendak pergi setelah mengatakan itu, kakinya tetap berdiri di tempat yang sama. Ekspresi ngeri dan tak percaya tampak di mata lelaki kuat itu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang, menggertakkan giginya dan mengucapkan 2 kata, pergi. Akan tetapi, lelaki jangkung dan kurus itu pun membeku di tempat duduknya. Urat-urat lehernya menonjol, dan wajahnya memerah seolah-olah ia tengah bergulat dengan sesuatu. Dengan sekuat tenaga, dia berkata, bukan kita. Ayo kita pergi menemui Wen. Klik gelombang. Pria jangkung dan kurus itu memutar kepalanya 180 derajat dan berbalik. Tatapan mata lelaki kekar itu terpaku. Dan detik berikutnya, lehernya tiba-tiba berputar ke belakang. Kedua tubuh itu ambruk lemas. Di dalam ruangan, 3 hantu muncul dari udara. Xiao Xiao berkata dengan marah. Benar saja, mereka melakukannya. Glenda berkata, aku akan kembali dan memberitahu Wu Heng. Kalian berdua tinggal di sini dulu. Oke, Benny dan Xiao Xiao mengangguk. Glenda kembali tak terlihat dan pergi melalui tembok. Rumah tuan kota, halaman belakang. Mayat-mayat itu ditempatkan di ruang terbuka di tengah. Wen Manxia berkata, ini semua adalah pembunuh yang terbunuh dalam 2 hari terakhir. Tuan, tolong bantu saya menginterogasi mayat-mayat itu untuk melihat apakah ada petunjuk. Faktanya, tidak mungkin orang-orang ini dapat memperoleh intelijen apapun. Namun jasadnya masih terawetkan hingga kini. Jadi tidak ada salahnya bertanya. Talking with the Dead dirilis. Dan mayat pertama langsung duduk dari tanah. Matanya kosong saat dia melihat orang-orang di sini. Wu Heng melirik Wen Manxia, yang mengangguk dan bertanya, siapa yang memerintahkan pembunuhan itu? Mayat itu menjawab, saya menerima surat dari Roni untuk membunuhmu di ruang tunggu gedung aliansi. Wen Manxia mengerutkan kening. Siapa Roni? Tuan keluarga Azir, Kerajaan Yeko. Seorang anggota keluarga di Kerajaan Yeko. Mata Wen Manxia penuh dengan keraguan. Tampaknya dia tidak punya kesan apa-apa terhadap nama atau keluarga ini. Apakah Roni setia kepada pangeran kedua? Aku tidak tahu. Wen Manxia melanjutkan bertanya. Kapan Anda menerima surat itu? Pertengahan bulan. Sebagai pertanyaan terakhir, Wen Manxia melanjutkan bertanya. Apakah Anda kenal mata-mata lainnya? Mayat itu menjawab. Suratnya diantar ke toko kelontong Dragon Wing di luar kota. Aku akan ke sana secara berkala untuk melihat apakah ada surat. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wen Manxia menatap Wu Heng dan berkata, pertengahan bulan adalah waktu kedatangan utusan pangeran kedua. Jadi ini konsisten.
Tapi sepertinya orang yang memberinya perintah itu bukanlah anak buah pangeran kedua, melainkan surat yang dikirim dari kerajaan Yeke. Slater menyilangkan tangannya dan berkata, apakah nama pembawa pesannya Roni? Itu bukan namanya. Wen Manxia menggelengkan kepalanya. Mungkin saja surat itu tidak diantarkan olehnya. Atau mungkin agar tidak terlacak kembali kepadanya. Mereka sengaja menciptakan ilusi bahwa surat itu diantarkan dari luar. Analisis Slater. Ya, itu masuk akal. Wu Heng mengangguk setuju. Wen Manxia melanjutkan, Guru, tanyakan yang berikutnya. Wu Heng terus melepaskan bicara dengan orang mati. Dan mayat kedua duduk dari tanah. Wen Manxia bertanya, siapa yang memerintahkanmu membunuhku? Mayat itu menjawab, Candle, kapan Anda menerima pesanannya? Pertengahan bulan. Kau berjanji setia pada pangeran kedua. Ya, apakah tindakanmu ada hubungannya dengan utusan dari kota? Aku tidak tahu. Mayat-mayat itu diperiksa satu demi satu. Mereka bertiga memiliki pemahaman dasar tentang keseluruhan masalah. Semua pembunuhnya terkait dengan kerajaan Yeko. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, Anda akan tahu bahwa satu-satunya orang yang menginginkan Wen Manxia mati sekarang adalah pangeran kedua. Mereka bertiga kembali ke ruang tamu bersama-sama. Wu Heng duduk di sofa, memegang macan tutul di tangannya dan membelai bulunya yang lembut. Di sebelahnya ada Wen Manxia, dan Slater duduk di hadapannya. Wajahnya masih agak dingin, dan dia memelototi Wu Heng dan macan tutul di lengannya dari waktu ke waktu. Wen Manxia berkata, selama itu terkait dengan kerajaan Yeko, baik terkait dengan utusan itu atau tidak, ada alasan untuk membunuhnya. Jika Anda memikirkannya baik-baik, Anda dapat memahami mengapa pangeran kedua melakukan ini. Tentara kerajaan Yeko jelas bukan tandingan tentara kerangka. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan masa gencatan senjata untuk mencoba membunuh Wen Manxia dan melihat apakah kita dapat mengubah situasi perang. Namun beberapa kali percobaan pembunuhan gagal, dan malah membuat Wen Manxia waspada. Wu Heng menyentuh macan tutul itu dan berkata, kita tidak peduli apakah utusan itu hidup atau mati. Yang penting adalah apakah kita bisa menemukan pangeran kedua di belakangnya melalui dia. Jika kita membunuh satu utusan, kita akan mengatur utusan lain untuk datang nanti. Wen Manxia mengangguk dan menyetujui pernyataan ini. Sebelumnya, pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Wen Manxia di kota Rentam, dan sekelompok orang berhasil dievakuasi dari kota tersebut pada saat itu. Suami Butler Hartel ada di antara mereka dan langsung disingkirkan. Tidak lama kemudian, kelompok lain muncul di kota itu. Jika orang-orang di balik layar tidak ditangani, akan selalu ada lebih banyak pembawa pesan dan mata-mata. Slater berkata, sekalipun kita tahu di mana pangeran kedua berada, itu tetap masalah yang merepotkan. Jika kau membunuhnya, pangeran atau putri manapun yang kembali ke tahta akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melanjutkan serangan mereka ke kota Rentam. Hasilnya tak terelakkan. Wen Manxia menyipitkan matanya, dan benda itu melekat padanya. Wu Heng tersenyum dan berkata, jika kita tidak membunuh pangeran kedua, kerajaan Yeke akan menemukan cara untuk merebut kembali tanah yang telah kita duduki. Ini bukan urusan kita membunuhnya atau tidak. Ini hanya masalah menggunakan alasan yang berbeda. Slater juga mengangguk, menyetujui pernyataan ini. Kota Rentam telah menduduki semua kota di utara Benteng Setet. Setelah kerajaan Yeko pulih, mereka pasti akan menemukan cara untuk mencoba mendudukinya kembali. Kurasa kita bisa menangkap pangeran kedua dulu, lalu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan kerajaan Yeko jika terjadi sesuatu nanti, kata Slater lagi. Tangkap dia dulu. Wu Heng merasa bahwa menjadi pangeran kedua mungkin tidak sesederhana itu. Cara yang paling efektif adalah membunuh dengan cepat. Jika tidak, lawan akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri atau melancarkan serangan balik yang berbahaya. Namun hal itu baru pada tahap diskusi. Jadi dia setuju dengan Slater dan berkata, tidak apa-apa. Setelah membicarakan masalah ini sebentar, Wu Heng menatap Wen Manxia dan bertanya, apa yang terjadi dengan Benteng Setet? Wen Manxia berkata, saya dengar dari Hatter bahwa kota telah diperbaiki dan penduduknya perlahan kembali ke kehidupan normal. Akan ada banyak mata-mata di luar kota, mengawasi benteng. Tidak ada tentara yang menyerang. Tidak ada pasukan.
Tetapi ada beberapa kelompok tentara bayaran yang berkeliaran dengan tujuan membasmi mayat hidup. Mereka langsung dibasmi oleh para kerangka yang meninggalkan kota, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Wu Heng terus menatap Slater di seberangnya dan bertanya, apakah ada kerusakan di kota Black Rock? Slater berkata, kerusakannya tidak terlalu parah. Mereka yang pergi sebagian besar adalah pejabat dan penjaga kota. Penduduk biasa relatif jujur. Lagi pula, Anda punya reputasi di kota ini. Jadi orang-orang tidak terlalu menentang para kerangka. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Wu Heng. Pengumuman yang dipasang di kota dan para penyair yang diatur oleh Wen Manxia telah membuat opini publik condong ke pihak kota Lentam. Setidaknya orang-orang tahu bahwa kerajaan Yeko lah yang memulai perang. Namun, masih ada beberapa orang yang berpihak pada kerajaan Yeko. Tetapi mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Slater berpikir sejenak dan menjawab, Wu Heng pernah ke kota Black Rock sebelumnya, di mana para ahli nujum sangat menjijikkan. Belum lagi kota ini sekarang diduduki oleh para skeleton, dan kita tidak bisa mengharapkan semua orang memihak kita. Tunggu saja sebentar dan keadaan akan membaik secara perlahan. Wu Heng hendak berbicara ketika sesosok hantu terbang kembali dari luar dan langsung masuk ke tubuhnya. Apa yang terjadi di ruang pribadi Pup juga dibagikan. Artinya, kedua pria itu tidak pergi, tetapi menunggu profesional level 18 yang diatur oleh pangeran kedua untuk datang dan melanjutkan pembunuhan Wen Manxia. Ini sungguh pertaruhan nyawa. Aku akan keluar sebentar dan membawa utusan itu kembali. Setelah itu, kita akan memeriksa mayatnya. Wu Heng berdiri. Saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana, kata Wen Manxia. Tidak perlu. Orangnya sudah meninggal. Akan lebih cepat bagiku untuk keluar, kata Wu Heng. Wen Manxia tidak banyak bicara, dan Wu Heng berjalan keluar dari mansion tuan kota sambil membawa kerangka itu. Wu Heng tiba di kedai minuman. Ketika saya masuk ke pub, saya melihat banyak orang berkumpul di tangga di lantai 2. Oh, sungguh tragis kematian itu. Bagaimana mereka membunuhnya? Mereka memutar lehernya berkali-kali. Tidak terlihat seperti perampokan. Tidak ada barang milik orang itu yang hilang. Semua orang berbicara dan berdiskusi tentang orang yang meninggal di ruang pribadi di lantai 2. Pada saat itu, sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Paman, bartender baru saja membeli sesuatu untuk mereka dan menemukan mayatnya ketika dia kembali. Tidak apa-apa, kata Wu Heng. Lalu menerobos kerumunan, mengeluarkan lambang asosiasi, dan berkata, oke, semuanya, pergi. Bos, tetap di sini. Ketika yang lain mendengar bahwa anggota asosiasi telah tiba, mereka bubar sambil berbincang-bincang. Ketika Wu Heng masuk ke ruang pribadi, dia melihat dua mayat tergeletak di tanah. Bungkus mayatnya, kerangka itu menggulung kedua mayat itu dengan tikar jerami, dan Wu Heng memasukkan mereka ke dalam cincin luar angkasa. Di belakangnya, seorang pria setengah baya mengikuti, masih menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan, apa yang Anda inginkan? Apakah kamu bosnya? Itu bosnya. Wu Heng melirik orang lain dan bertanya, apakah mereka menginap di kamar pribadi ini? Ya, saya sudah tinggal di kamar pribadi ini selama beberapa hari, jawab bos. Wu Heng terus bertanya, apakah ada yang datang menemui mereka baru-baru ini? Sang bos mengenang. Entahlah, sepertinya tidak ada orang, dan mereka jarang keluar. Pikirkan lagi. Kalau ada yang kamu ingat, beritahu balai kota. Baik, Tuan. Sang bos mengangguk. Ayo kita lanjutkan urusannya. Tidak apa-apa, pembunuhnya sudah tertangkap. Dan kami menemukan mayatnya berdasarkan lokasi pembunuhannya. Wu Heng keluar dari ruang pribadi dan turun ke bawah. Terima kasih, Tuan. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan 2 koin perak ke tangan Wu Heng. Wu Heng melirik orang lain dan langsung berjalan keluar dari bar. Kembali ke istana Raja Kota. Kedua mayat itu ditelanjangi hingga bersih. Benda-benda di dalam cincin luar angkasa itu pun ditaruh satu persatu di atas meja. Di dalam cincin milik lelaki jangkung dan kurus itu, terdapat sebuah dompet, akta kepemilikan, keperluan sehari-hari, sebuah gulungan, catatan dari konsorsium lambang ular, catatan dari kereta hantu, dan sebuah cincin berpola mata. Di dalam cincin luar angkasa milik pria kekar itu, terdapat dompet,
keperluan sehari-hari, senjata dan baju zirah cadangan, gulungan, dan ramuan. Melihat berbagai barang itu, Wu Heng menyipitkan matanya. Fokuskan mata Anda pada tiket kereta hantu dan cincin emas. Kereta hantu. Orang ini benar-benar punya tiket kereta hantu. Sepertinya dia sudah siap. Jika benar-benar ada bahaya di kota tersebut, Anda tinggal mengatur waktu dan merobek tiket untuk meninggalkan kota tersebut. Tidak heran dia begitu percaya diri. Cincin kedua adalah cincin ordo rahasia. Apakah ordo rahasia terkait dengan pangeran kedua? Dalam penyelidikan awal, Wu Heng mencurigai bahwa pangeran tertua mendapat dukungan dari perkumpulan rahasia. Kemudian, berbagai laporan intelijen menunjukkan bahwa pangeran tertua memiliki hubungan dengan sekte tersebut. Informasi saat ini menunjukkan bahwa perkumpulan rahasia menuding pangeran kedua sebagai dalangnya. Wu Heng merenung sejenak. Dengan kata lain, rencana Kilin Dao dari perkumpulan rahasia digunakan terhadap pangeran kedua. Proyek Kilin merupakan rencana yang digunakan oleh Ordo Rahasia untuk mendukung rakyatnya sendiri agar duduk di atas tahta dan memiliki hak untuk berbicara. Ternyata mereka benar-benar mengambil tindakan terhadap kerajaan Yeko. Setelah melihat kedua benda ini, Wu Heng melanjutkan mengamati baju zirah di antara sekian banyak benda milik pria kekar itu. Salah satu setnya adalah perlengkapan pelindung komandan kerajaan Yeke. Pria ini adalah penguasa kerajaan Yeko. Wen Manxia berkata bahwa lelaki kekar itu adalah pelayan sang utusan. Namun sebenarnya ia hanya diatur untuk melindungi keselamatannya dan statusnya tidaklah rendah. Seseorang dari Ordo Rahasia, Slater juga mengenali cincin itu sekilas. Wu Heng mengangguk. Sepertinya segala sesuatunya lebih rumit dari yang kita duga. Wen Manxia mengambil cincin itu dan melihatnya. Mungkin itu hanya berarti dia secara pribadi mendukung pangeran kedua. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Ordo Rahasia. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Selalu ada petunjuk bahwa perkumpulan rahasia terlibat. Sekarang, sepertinya mereka mendukung pangeran kedua. Wen Manxia mengangguk. Dan Slater berkata, bisakah saya melaporkan berita ini ke asosiasi? Jangan khawatir. Kita tanya mayatnya dulu untuk melihat keadaannya. Baru kita bicarakan. Kata Wu Heng langsung. Slater mengangguk. Datanglah ke mayat. Wu Heng menggunakan bicara dengan orang mati pada pria tinggi dan kurus. Pria itu duduk dan melihat ke sini. Wu Heng bertanya, apakah kamu membunuh Wen Manxia kali ini? Mayat itu terdiam sesaat. Lalu berkata, bukan. Itu anak buah pangeran tertua. Ketiganya langsung mengerutkan kening. Bab 797 seluruh rencana. Mayat itu melanjutkan, bukan. Anak buah pangeran tertualah yang memulainya. Beberapa kali berikutnya, anak buah kami yang memulainya. Ketiganya saling memandang. Dengan kata lain, sebelum pangeran kedua mulai bertindak, anak buah pangeran tertua telah bertindak terlebih dahulu. Ini tidak benar. Tidak mengherankan bahwa pangeran tertua telah menempatkan orang-orangnya sendiri di kota itu. Tetapi tidak ada konflik langsung antara dia dan Wen Manxia. Sebaliknya, akan lebih bermanfaat untuk mempertahankan perjuangan antara kota Rentam dan pangeran kedua. Wu Heng lalu bertanya, ceritakan padaku semua yang kau ketahui tentang kejadian itu. Mayat itu menjawab, kami membuat rencana untuk membunuh Wen Manxia. Tetapi sebelum rencana itu dapat dilaksanakan, orang-orang pangeran telah bertindak terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan rencana kami selanjutnya gagal dan terhenti. Setelah mendengarkan jawaban mayat itu, saya juga menemukan mengapa jawaban dari tubuh pembunuh sebelumnya tidak cocok. Orang-orang yang mengikuti perintah berbeda. Wu Heng melanjutkan bertanya, profesional level 18 yang akan segera datang. Ceritakan semua yang kamu ketahui. Mayat itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tidak ada informasi khusus. Setelah dia datang, dia akan pergi ke kedai untuk mencariku. Lalu bekerja sama dengan orang-orang yang tersisa di kota untuk membunuh Wen Manxia. Wen Manxia dan Slater, yang berdiri di samping, keduanya saling berpandangan dengan ekspresi kaku. Mereka benar-benar mengatur seorang profesional level 18. Ini benar-benar masalah besar. Pertanyaan keempat. Wu Heng bertanya, di mana pangeran kedua? Di kota Nilari. Kota Nilali. Tempat ini disebutkan oleh mayat tersebut ketika saya menginterogasinya di Benteng Setet.
Beberapa pesanan datang dari kota ini. Wu Heng merenungkan pertanyaan terakhir dan berkata kepada Wen Manxia, ambil pena dan kertas dan bersiaplah untuk mencatatnya. Wen Manxia mengangguk dan mengeluarkan pena dan kertas dari cincin luar angkasanya. Wu Heng terus memandangi mayat itu. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang orang-orang yang ditanam di kota Rentam. Mayat itu terdiam lagi. Kemudian dia mulai menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Dan Wen Manxia segera menuliskannya. Setelah kelima pertanyaan itu dijawab, tubuh itu jatuh terlentang ke tanah. Sepertinya ada sesuatu tentang pangeran tertua yang terlibat di sini, kata Slater. Wen Manxia berkata, ketika Erno masih menjadi penguasa kota, kerajaan Yeko sudah menempatkan mata-mata di kota. Ini tidak mengejutkan, aku hanya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bertindak. Elnor adalah penguasa kota sebelumnya. Ia memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Yeko. Ketika Wu Heng membagi setengah kendali kota, kerajaan Yeke juga mengerahkan pasukan untuk membantu. Mereka semua musnah pada saat yang sama. Jangan khawatirkan urusan pangeran tertua. Kita cari tahu dulu tentang pangeran kedua, kata Wu Heng. Lalu matanya tertuju pada mayat yang satunya. Wen Manxia berkata, mayat ini seharusnya berkelas tinggi. Bukankah perlu diubah menjadi kerangka? Tidak. Informasi lebih penting bagi kami. Mayat ini adalah mayat profesional level 15, yang tidak dianggap sebagai mayat level tinggi untuk kerangka saat ini. Baiklah, aku akan mengikuti instruksi Tuan. Wu Heng terus melepaskan bicara dengan orang mati pada kerangka kedua. Pria kekar itu duduk dan menunggu untuk diinterogasi. Di mana pangeran kedua? Kota Nirari. Kekuatan apa yang mendukung pangeran kedua? Mayat itu menjawab, kami mendapat dukungan dari para pedagang kaya dan pejabat tinggi dari seluruh negeri, dan jumlahnya cukup banyak. Apa hubungan antara pangeran kedua dan Ordo Rahasia? Aku tidak tahu. Berapa banyak profesional tingkat tinggi yang ada di sekitar pangeran kedua? Harus ada beberapa profesional level 18. Hanya tinggal satu pertanyaan terakhir. Wu Heng terus bertanya, apa tingkatan pangeran kedua? Tidak yakin. Tapi menurutku antara 12 dan 15. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya berbaring kembali. Wu Heng melambaikan tangannya, dan kedua mayat itu langsung diangkat oleh kerangka itu. Wen Manxia berbalik dan pergi, mengatur orang untuk mulai menangkap orang sesuai dengan daftar. Wu Heng masih berdiri di sana, memikirkan informasi yang diperolehnya dari kedua mayat itu. Dengan kata lain, pangeran kedua memiliki dua rencana. Yang pertama adalah merencanakan pernikahan dengan Wen Manxia untuk menguji sikap kota Rentam. Jika berhasil, mereka dapat mempertimbangkan menggunakan metode ini untuk menghindari perang dengan kota Rentam dan mendapatkan dana yang diperlukan. Jika Wen Manxia tidak setuju, itu akan menjadi pembunuhan. Namun, masalah muncul di tengah jalan. Pasukan pangeran tertua mengambil tindakan pertama, dan setelah beberapa tindakan berturut-turut, Wen Manxia menyadari bahayanya dan memutuskan untuk tidak keluar. Rencana pembunuhan pangeran kedua berhasil digagalkan sepenuhnya. Sekarang karena tidak ada solusi yang lebih baik, kami telah menyiapkan seorang profesional tingkat 18 untuk datang dan membunuh Wen Manxia secara langsung. Motif pangeran kedua sederhana. Setelah tim investigasi asosiasi pergi, kedua belah pihak akan terus bertarung. Mereka mulai kalah dari pasukan kerangka. Tetapi mengapa pangeran tertua mengambil tindakan? Akan lebih bermanfaat baginya untuk membiarkan Wen Manxia hidup dan menahan pangeran kedua. Setelah memikirkannya, Wu Heng memikirkan kemungkinan lain. Pangeran tertua mengetahui rencana pangeran kedua untuk membunuh Wen Manxia dan takut Wen Manxia benar-benar akan mati di tangan pihak lain. Jadi beberapa pembunuhan yang gagal telah diatur sebelumnya. Wen Manxia tinggal di dalam rumah, yang tentu saja mengurangi kemungkinan terbunuh. Kedua orang ini bahkan membawa pertempuran ke kota Rentam. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Slater dari samping. Sementara macan tutul di kakinya menguap, Wu Heng berbalik dan berkata, mari kita tunggu profesional level 18 itu datang dulu. Pihak lain sudah mengatur agar level 18 datang ke sini. Jadi kita tetap harus berhati-hati, kata Slater dengan nada khawatir. Wu Heng melirik orang lain, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Dengan kekuatanku saat ini,
Membunuh beberapa profesional level 18 bukanlah masalah. Di pihak saya, kami memiliki 3 profesional level 20. Slater berbalik dan berjalan kembali. Wu Heng berjalan mendekat dan ingin merangkul pinggangnya. Slater berpaling dan berkata dengan nada sinis, "Kukira pemilik pulau itu telah melupakanku. Bagaimana mungkin? Aku ada urusan terakhir kali dan tidak bisa datang. Kalau tidak, aku pasti datang menemuimu." Wu Heng masih membungkuk dan memeluk lengan pria itu erat-erat. Slater meronta 2 kali tetapi gagal melepaskan diri. Jadi ia membiarkan orang lain memegangnya, mendengus dingin, dan berjalan masuk ke dalam gedung. Masuk ke dalam gedung, Slater menemani Wen Manxia untuk menangani masalah penangkapan. Level Slater hanya 12, yang merupakan level diaken lokal di daerah terpencil. Tetapi petugas tengkorak yang diatur Wu Heng untuknya adalah pendekar pedang licik level 18. Karena kerangka inilah dia bertahan untuk melindungi Wen Manxia. Wu Heng langsung naik ke atas dan memasuki ruangan tempat radio itu berada. "Hubungi Treasure Island, Mini. Apakah kamu di sana?" kata Wu Heng melalui radio. Terjadi keheningan selama 1 atau 2 menit. Lalu suara Mini terdengar dari seberang. "Aku Mini. Mini. Aku Wu Heng. Guru." Suara gembira terdengar dari seberang. Wu Heng berkata, "Aku sekarang di kota Rentam. Apakah semuanya baik-baik saja di Treasure Island?" Mini berpikir sejenak, lalu berkata, "Beberapa kamar dagang yang bekerja sama telah mengirimkan barang-barang tersebut. Dan toko-toko retail di pulau ini juga sudah mulai menjualnya. Ada antrean panjang orang yang menunggu untuk membelinya setiap hari. Kamar dagang yang tidak mendapatkan kerja sama tidak menimbulkan masalah, kan?" Wu Heng melanjutkan pertanyaannya. Mini berkata, "Tidak. Saya dengar dari Suster Weyer bahwa beberapa perusahaan telah mengatur agar orang-orang datang ke balai kota. Tetapi mereka hanya bertanya kapan harus memilih kamar dagang koperasi." "Baiklah. Biarkan Weyer mengamati dulu. Lalu tambahkan beberapa kamar dagang dari sini di kelompok berikutnya," kata Wu Heng. "Baiklah. Aku akan memberitahu Suster Weyer malam ini," kata Mini. Lalu menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan, orang tua Diakon Sigui ada di sini. Mereka peri yang sangat anggun dan cantik." "Benar saja. Orang tua Sigui pergi ke Treasure Island. Sigui dan Siali tidak memberitahu saya tentang hal ini. Saya mendengarnya ketika Xiao Xiao dan Lilith sedang mengobrol. Dan saya sedang berkeliaran sambil membawa kerangka itu. Saya tidak menyangka akan pergi ke Treasure Island saat ini. Apakah ada kontak?" Dia bicara dengan sangat elegan. Lebih mirip peri daripada Sigui. "Suster Weyer memilih hadiah di gudang dan memberikannya kepada mereka," kata Mini sambil berpikir. Dari apa yang dikatakan Mini, seharusnya mudah bergaul dengannya. Aku hanya bertanya-tanya apakah dia akan tetap anggun setelah mengetahui kedua putrinya bersamanya. Itu semua tentang Treasure Island. Mini lalu bertanya, "Apakah Suster Wen Manxia baik-baik saja? Kenapa dia tidak datang untuk bicara?" "Wen Manxia sedang sibuk. Semuanya baik-baik saja di sini. Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil," kata Wu Heng sambil tersenyum. "Ya, benar, karena guru sudah pergi ke sana. Pasti tidak ada masalah. Ayo kita bawa Suster Wen Manxia ke Pulau Harta Karun agar guru tidak perlu bolak-balik." "Tergantung pendapat Wen Manxia. Aku akan bertanya padanya nanti," kata Wu Heng. "Ya, kalau begitu kita bisa tinggal bersama lagi. Seperti di rumah kecil di kota Rentam itu," kata Mini sambil tersenyum. "Oke, aku harus sibuk. Jangan lupa hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu." "Ya, guru." Setelah menutup telepon, Wu Heng langsung keluar dari ruang radio. Wen Manxia dan Slater masih berurusan dengan masalah penangkapan mata-mata pangeran kedua. Wu Heng melirik ke bawah tangga dan langsung menuju ke kamar bayi. Lalala gelombang. Di atas box bayi, 3 hantu muncul. Salah satunya mengendalikan pita dan menggoda bayi agar mengulurkan tangan dan mengambilnya. Di sampingnya, beberapa penyihir kerangka tengah menyapu lantai. Sementara yang lain tengah duduk di samping tempat tidur sambil melipat kain gendongan bayi. Melihat Wu Heng masuk, Xiao Xiao bertanya, "Siapa nama adikmu?" "Wu Qin." Xiao Xiao segera terbang kembali dan mengambil alih pita itu lagi. "Xiao Qin." Lalu, terdengar suara tawa dari seorang bayi. Wu Heng menghampirinya.
menggodanya beberapa kali, lalu duduk di samping. Tunggu sampai anak lelah bermain dan menguap. Wu Hengcai berkata, Xiao Xiao, biarkan adikmu tidur. Ayo kita lihat dunia zombie. Oke, aku akan bermain dengannya lagi nanti malam. Xiao Xiao melempar pita itu ke samping. Siapa yang bermain dengan siapa? Saya rasa kamu akan lebih bahagia. Kamu harus menunggu sampai dia bangun sebelum kamu bisa bermain. Perintah Wu Heng. Aku tahu. Xiao Xiao terbang ke samping dan berkata, Paman, tolong bawa ibuku ke sini. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Baiklah. Kalau begitu suruh dia datang ke sini naik pesawat. Wu Heng keluar dan naik ke atas lagi. Xiao Xiao mengikutinya dari samping dan melanjutkan. Paman, apakah kamu ingin memberi adikmu nama panggilan? Tergantung apa kata Wen Manxia. Kamu pikir-pikir dulu. Nanti aku tanya dia. Namaku Xiao Xiao. Jadi aku harus memanggil adikku apa? Xiao Xiao menyentuh dagunya. Sambil berpikir. Bab 798 mudah menghasilkan uang di tempat kecil. Biarkan Bibi Glenda membantumu memikirkannya. Dia yang paling terpelajar. Glenda melotot padanya. Memasuki ruang belajar. Wu Heng membawa ketiga hantu itu kembali ke tubuhnya. Membuka pintu dan masuk. Saat saya keluar gerbang, saya masih berada di asrama tempat saya tinggalkan. Dia berdiri di jendela dan melihat keluar. Lalu memanggil Li Yahong dengan intercom. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Li Yahong langsung masuk bersama burung hantunya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Li Yahong duduk di kursi di dekatnya dan berkata, tidak ada yang istimewa. Pabrik farmasi berproduksi dengan kapasitas penuh, dan pabrik militer juga telah memperketat manajemen. Wu Heng mengangguk. Apakah semuanya baik-baik saja di penjara? Saya pernah ke penjara sekali. Dari luar, sepertinya tidak ada perubahan. Tapi saya tidak masuk ke dalam sel. Saya tidak mengerti apa yang tertulis di tengkorak itu. Tapi saya rasa tidak ada masalah. Lanjut Li Yahong. Di dalam penjara, semuanya dioperasikan sepenuhnya oleh kerangka. Tidak perlu ada yang memberi perintah. Wu Heng ada di sana. Hanya melihat catatan atau melihat apa yang dibutuhkan Lou. Terlebih lagi, Li Yahong sudah ada di sana. Dan dia tidak akan mengerti cara kerja kerangka itu bahkan jika dia pergi ke sana. Apakah ada kabar dari Qi Hancai? Li Yahong berkata, pangkalan Korea Selatan sudah mulai dipindahkan. Saya dengar dari Qi Hancai bahwa permukiman kumuh telah dihancurkan dan personel telah dipindahkan ke pusat kota. Kondisinya hampir sama dengan pangkalan kami. Baiklah. Suruh Qi Hancai fokus melatih Lou, terutama satelitnya. Untuk melihat apakah kita bisa meluncurkan satelit lagi. Suruh juga Zhao Yanqiu kembali kalau dia tidak ada urusan lain. Xiao Xiao baru saja bilang dia merindukannya. Baiklah. Aku akan meneleponnya nanti. Li Yahong setuju. Lalu melirik buku catatannya dan berkata, ngomong-ngomong. Meja resepsionis utama juga telah setuju untuk meminjamkan kami buku jimat. Jadi kami akan membawanya saat kami berbisnis lagi. Masalah jimat sudah berlangsung beberapa waktu. Saya kira dia tidak mengerti apapun. Jadi dia berencana meminjamkannya kepada dirinya sendiri. Jangan khawatir. Kalau mereka mau pinjam, mereka bisa menunjukkannya padamu. Kalau tidak mau, tidak perlu dipaksa. Li Yahong mengangguk. Tidak terjadi apa-apa lagi. Semuanya normal. Wu Heng juga berdiri dan berkata, ayo, bawa aku berkeliling pangkalan. Baiklah. Li Yahong juga berdiri, dan keduanya berjalan keluar ruangan bersama-sama, berjalan-jalan di sekitar pangkalan. Saat senja mendekat, semua orang pergi ke kafetaria untuk makan. Wu Heng juga kembali ke kamar tidurnya dan kembali ke kota Lentam melalui gerbang. Turun dari atas, para kerangka telah membawa makan malam ke meja. Wen Manxia tersenyum dan berkata, sudah tepat sang guru turun. Waktunya makan. Wu Heng duduk di meja makan. Dan Wen Manxia dan Slater juga duduk di kursi mereka. Baru saja makan 2 gigitan. Wen Manxia kemudian berkata, semua informan yang terungkap oleh mayat tersebut telah ditangkap dan sedang diinterogasi. Kurasa orang-orang ini tidak tahu banyak. Jadi tanyakan saja secara kasar, kata Wu Heng. Wen Manxia minum seteguk air lalu bertanya, Guru, apa rencana Anda selanjutnya?
Jangan membuat gerakan besar apapun di kota ini. Kita tunggu saja profesional level 18 itu datang dulu. Baru kita bisa melakukan apapun, kata Wu Heng. Slater berpikir sejenak dan berkata, utusan dan mata-mata lain di kota telah disingkirkan. Profesional level 18 ini mungkin akan langsung menemukan hal-hal ini ketika dia datang. Kita harus siap, tidak apa-apa, asal dia masuk kota. Aku bisa menemukannya lebih cepat. Wu Heng memberi isyarat agar mereka berdua tidak khawatir. Slater mengangguk, karena dia sudah bilang begitu. Dia pasti bisa melakukan apa yang dia mau. Wu Heng juga meletakkan peralatan makannya dan bertanya, Wen Manxia, apakah tiket kereta hantu umum di kota Rentam? Wen Manxia menoleh dan berkata, itu tidak umum. Tetapi beberapa tiket memang muncul sesekali. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tanya Wu Heng. Utusan pangeran kedua memiliki tiket kereta api di cincin antariksanya. Menurut intelijen, profesional level 18 juga akan datang melalui tiket kereta api tersebut. Jika pangeran kedua juga memiliki tiket semacam ini, kita harus mencegahnya melarikan diri. Jika tiket digunakan di depan Anda dapat menggunakan topi kondektur untuk naik kereta. Tetapi jika Anda mendapatkan informasi apapun, berangkatlah lebih awal. Akan sangat sulit untuk menemukan satu sama lain nanti. Wen Manxia merenung sejenak dan berkata, entahlah, tapi pasti ada cara atau sarana untuk mendapatkan tiket seperti ini. Apa pemiliknya tidak tahu alasannya? Slater duduk di samping dan mendengarkan, lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Heng lagi. Jelaslah, Wen Manxia mengetahui lebih banyak hal, dan dia, sebagai diaken kota Blackrock, sedikit tertinggal dalam hal kecerdasan. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang tiket kereta, tapi aku punya firasat pangeran kedua atau orang-orang di perkumpulan rahasia mungkin tahu sesuatu. Itu mungkin saja. Wen Manxia pun setuju. Tidak masalah kalau kau tidak punya petunjuk. Mungkin nanti akan ada jawabannya, kata Wu Heng. Wen Manxia mengangguk, menatap Slater, dan berkata, Diakon Slater, Tuan akan datang hari ini. Maukah kalian berkumpul malam ini? Wajah Slater sedikit memerah, tetapi dia tetap tenang dan berkata dengan tenang, saya masih tinggal di kamar sebelah. Tidak apa-apa, kita semua saling kenal, kata Wen Manxia sambil tersenyum dan melirik Wu Heng. Kalian istirahatlah yang cukup, dan ingat jangan terlalu berisik di malam hari. Slater berdiri dan langsung pergi ke kamarnya di lantai atas. Wu Heng berkata, jangan goda Slater. Dia seorang diaken dan tidak suka lelucon seperti itu. Wen Manxia tersenyum dan berkata, saya mengerti, Guru. Saya sedikit bersemangat tadi. Tidak, Wen Manxia tersenyum. Lalu berdiri dan berkata, ayo kita pergi. Beri makan anak itu. Lalu kita bisa kembali ke kamar untuk beristirahat. Keduanya berjalan bersama ke kamar anak-anak dan bermain dengan anak itu sebentar. Kembali ke kamar untuk beristirahat. Waduh gelombang, larut malam. Di ruangan yang remang-remang, terdengar suara pintu terbuka. Slater berbaring miring di tempat tidur dan tiba-tiba membuka matanya. Macan tutul di sebelahnya mendongak ke arah pintu, lalu meringkuk di karpet lagi dan menutup matanya. Slater tidak berbalik, hanya menunggu dengan tenang. Lalu seseorang naik ke tempat tidur, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan berkata, aku di sini untuk menemanimu. Slater berbisik, tidakkah kau akan menemani pembantumu yang baik? Dia tertidur. Aku di sini untuk menemanimu. Wu Heng memeluknya dari belakang. Berhenti. Slater mendengus dingin dan membenturkan tubuhnya ke belakang. Maaf, aku tidak datang menemuimu beberapa waktu lalu karena suatu hal. Bisik Wu Heng di telinganya. Meminta maaf. Slater mendesah pelan, berbalik, dan berkata, jika kamu tidak datang menemuiku, mengapa kamu tidak menulis surat untukku? Aku juga berpikir begitu. Terakhir kali kau bilang padaku untuk tidak menulis surat karena kau takut Yuri akan melihatnya, kata Wu Heng. Kau masih menyalahkanku. Slater melotot padanya. Keduanya saling berpandangan, dan sepasang tangan besar sudah meraba sekujur tubuh mereka. Slater merentangkan kakinya di bawah tempat tidur dan menendang macan tutul di sampingnya. Macan tutul itu berdiri, memahami tatapan mata tuannya,
mendesah pelan, membuka pintu, dan berjalan keluar. Lalu, keduanya berpelukan. 2 hari kemudian, sebuah kereta berhenti di hutan di kejauhan. Seorang pria mengenakan baju besi kulit gelap dan 2 bilah pedang pendek tergantung di setiap sisi berjalan turun dari kereta. Dia melirik kota di kejauhan, mengenakan tudungnya, dan berjalan menuju kota. 200 emas. Bunuh penguasa kota sekitar level 10. Sangat mudah untuk menghasilkan uang di tempat terpencil seperti itu. Bab 799 sial. Itu kerangka. Rumah Tuan Kota. Ruang radio. Wu Heng duduk di depan radio dan menceritakan apa yang terjadi di kota Lentam. Setelah dia selesai berbicara, suara peri kayu Sanara terdengar dari seberang. Sepertinya pangeran tertua sudah mendapat berita lebih awal dan menggagalkan rencana pangeran kedua. Aku juga berpikir begitu, kata Wu Heng. Pikiran Sanara tidak jauh berbeda dengan Wu Heng. Pangeran tertua mengetahui rencana pembunuhan Wen Manxia melalui beberapa jalur, lalu membuat beberapa pengaturan. Sanela melanjutkan, mungkin mereka berdua punya mata-mata di sekitar satu sama lain. Apa yang bisa kita lihat hanyalah puncak gunung es dari perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Ngomong-ngomong, ada berita lain. Pendukung pangeran kedua kemungkinan besar adalah Ordo Rahasia. Wu Heng tiba-tiba teringat akan hal ini. Ordo Rahasia, Qilin Dao, tanya Sanara tanpa sadar. Ya, saya pikir begitu. Jalan Qilin sebenarnya sangat mudah dipahami. Jalan ini menggunakan berbagai cara untuk menjadikan orang yang Anda dukung menjadi pemimpin wilayah. Metodenya termasuk meluncurkan revolusi lokal dan mendukung pihak lain untuk merebut kekuasaan. Caranya tidak tetap, tetapi tujuannya adalah menjadi pemimpin. Sanara terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Masuk akal. Pangeran tertua sudah memegang kendali dan menduduki kota kerajaan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih menjalin koneksi dengan berbagai sekte. Dia pasti sedang melawan Ordo Rahasia. Mengapa tidak melaporkannya langsung ke asosiasi? Tanya Wu Heng. Jika Wu Heng adalah pangeran tertua, dia akan memiliki keuntungan dan pasti tidak akan menghubungi sekte-sekte ini. Saya akan menulis surat kepada perkumpulan itu, dan selanjutnya menulis surat kepada masing-masing pemimpin, meminta mereka untuk mengekang perkumpulan rahasia itu. Sanela tersenyum dan berkata, mungkin dari sudut pandang Pangeran Agung, menunggu asosiasi menanganinya bukanlah pendekatan terbaik. Benar, Wu Heng setuju. Lalu bertanya, apakah ada kabar dari kota Neitalei? Sanara berkata, sebenarnya ada kabar. Jalan dari kota Neitalei ke kota kerajaan telah dipulihkan. Kudengar tim investigasi telah menetap sementara di kota kerajaan untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Pemimpin agama, apakah dia tinggal di sini juga? Pesan itu disampaikan dengan cara ini. Jadi pemimpinnya pasti tinggal di sana, kata Sanara. Ya ampun, dengan sikap arogan orang-orang di tahta suci itu, pasti sudah cukup membuat sang pangeran sakit kepala. Hal ini juga membenarkan apa yang dikatakan Lilith beberapa hari lalu, bahwa dia telah menemukan hubungan antara pangeran tertua dan sekte tersebut, dan akan terus menyelidikinya. Namun kemudian saya memikirkannya, ini hal yang baik buatku. Karena dia fokus pada pangeran tertua, dia tidak punya energi untuk memperhatikan situasi di sini. Selain kecepatan penyampaian informasi di dunia ini, pada saat saya mendapatkan berita di sana, saya akan dapat memecahkan masalah pangeran kedua. Wu Heng berkata, itu juga bagus. Kita jadi tidak perlu repot mengawasi Pulau Harta Karun. Sanara sepertinya tahu apa yang direncanakannya dan berkata, pangeran kedua berasal dari keluarga kerajaan. Dengan dukungan Ordo Rahasia, kekuatannya pasti sangat tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengizinkan pangeran pertama menghubungi sekte-sekte ini. Kamu harus berhati-hati dan tidak impulsif. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah terus meningkatkan levelmu dan meraih posisi ketua asosiasi. Wu Heng mendengarkan dengan tenang dan menunggu pihak lain selesai berbicara. Lalu dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal impulsif. Dia dipukuli di mana-mana, tapi aku masih punya Treasure Island. Aku senang kamu tahu, kamu juga harus hati-hati di sana. Kalau ada bahaya, kembalilah ke kapal bersama Philippa. Kapal kita bisa menampung pasukan.
Aku akan berhati-hati. Kita akan saling menghubungi kalau ada sesuatu. Aku akan sibuk sekarang, kata Sanara lembut. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng masih duduk di kursi. Menurut informasi yang dibagikan Sanara, pemimpin agama, Saidu, memimpin tim investigasi untuk tinggal di kota kerajaan. Agaknya, ada beberapa petunjuk yang jelas sepanjang jalan. Pendeta tingkat tinggi saja bisa mendeteksi kebohongan, apalagi pemimpin agama ini. Untung saja dia tetap di sana. Kamu juga bisa melihat apakah kamu bisa menyelesaikan masalah merepotkan pangeran kedua. Pangeran kedua, Wu Heng tidak menganggapnya terlalu serius pada awalnya. Tetapi sekarang setelah ia diketahui terlibat dalam perkumpulan rahasia itu, tingkat bahayanya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pantas saja kultivator rahasia itu tidak merepotkanku selama ini. Sepertinya dia sedang memanipulasi pangeran kedua dan membuat rencana besar. Jika perkumpulan rahasia benar-benar mendukung pangeran kedua, bahkan jika mereka hanya menempati setengah wilayah kerajaan Yeke, mereka akan menjadi ancaman baginya. Kita masih perlu menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Namun, jika dia benar-benar membunuh pangeran kedua, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang mudah bagi pangeran tertua? Dia merasa bahwa pangeran tertua tidak terlalu ramah kepadanya secara diam-diam. Pikirkanlah pangeran tertua. Tiba-tiba ide lain muncul dalam pikiranku. Pemimpin agama itu tinggal di kota kerajaan. Jadi di mana banyak anggota sekte yang dikumpulkan oleh pangeran tertua bersembunyi. Kapten bajak laut Flying Fish, yang mengatur penyamaran, terakhir kali melaporkan bahwa ada banyak profesional level 18 di sekte tersebut. Sekalipun ada konflik dengan asosiasi, mustahil mereka semua terbunuh. Kemana orang-orang ini pergi? Jika kita berjalan terus ke utara, bukankah ke sanalah kita akan menuju? Wu Heng berpikir dalam hatinya. Benny terbang kembali dari luar dan berkata langsung, Wu Heng, ada seorang profesional tingkat 18 di kota ini. Dia pergi ke kedai tempat kita membunuh utusan itu. Dia pasti orang yang kita cari. Wu Heng memandang seluruh ruangan. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya tiba juga. Profesional level 18 yang datang ke kota Lentam saat ini tidak diragukan lagi adalah pembunuh tingkat tinggi yang disebutkan oleh pembawa pesan. Berapa banyak orang? Hanya ada satu hal, Nyonya Glenda mengawasinya. Dia takut arwah itu tidak akan membunuhnya dan dia akan kabur. Jadi dia memintaku untuk kembali menemuimu, kata Benny. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi bersama. Dia berjalan keluar dari ruang belajar, diikuti oleh pelayan kerangka yang menunggu di pintu. Saat turun ke bawah, Wen Manxia dan Slater sedang mengobrol. Sambil menoleh ke belakang, Wen Manxia bertanya, Guru, apakah Anda akan keluar? Baiklah, aku akan memberitahumu saat aku kembali, kata Wu Heng sambil berjalan. Kedua gadis itu juga merasakan ada sesuatu yang salah. Slater berkata, aku akan pergi bersamamu. Tidak, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Setelah berkata demikian, Wu Heng berjalan keluar dari istana tuan kota sambil membawa kerangka itu. Luar kota, pub, di ruang pribadi terpisah di lantai 2. Seorang pria parubaya berbaju kulit hitam duduk di meja makan dan menunggu dalam diam. Dari jendela yang menghadap aula kedai terdengar suara-suara berisik pertengkaran dan permainan tebak-tebakan. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Pria itu meluruskan kerahnya dan berkata, masuk. Pintu terbuka dan bartender masuk sambil tersenyum. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Segelas bir dan beberapa lauk. Sambil berkata begitu, sebuah koin perak memantul. Mata bartender itu berbinar, dan ia memegang cangkir di telapak tangannya. Senyumnya semakin lebar. Tunggu sebentar, Pak, saya akan segera menyiapkannya. Pria itu melambaikan tangannya dan bartender itu pun pergi. Lain kali, jari lelaki itu mengetuk-ngetuk meja secara berirama, menghitung waktu yang berlalu. Sementara dalam benaknya ia tengah menyusun rencana untuk membunuh sasarannya. Seorang wanita dari sebuah geng. Karena seorang pemuda yang naik pesat dari sebuah perkumpulan duduk di posisi penguasa kota. Pulau Harta Karun. Pria itu tersenyum. Dia juga mendengar sedikit tentang pemilik Treasure Island. Dan buku-buku detektif hebatnya terjual di kota itu.
Terlepas dari apakah itu sekuat yang tertulis dalam buku. Jika aku benar-benar membunuh wanita ini, apakah dia masih bisa menemukanku? Uang dari tempat kecil gelombang. Itu benar-benar sangat menguntungkan. Ketika dia memikirkan hal ini, kecepatan mengetuk meja bertambah cepat. Tiba-tiba pria itu berhenti mengetuk. Kebisingan dan pertengkaran yang datang dari aula berhenti di beberapa titik. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah. Pub itu sepi. Sialan gelombang. Pria itu terkejut. Meskipun ia merasa tak seorang pun di sini bisa menjadi lawannya, ia tetap merasakan krisis di hatinya. Dia berbalik dan berubah menjadi bayangan, berlari menuju jendela yang terbuka keluar. Namun saat berlari, dia berhenti. Dia langsung kehilangan kendali atas tubuhnya, seakan-akan tubuhnya sedang direnggut. Bang gelombang, pintunya tiba-tiba terbuka. Setelah dua sosok memasuki ruangan, mereka langsung bergegas menghampiri. Pria itu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, mengayunkan jubahnya ke depan, dan awan besar kabut beracun menyebar dan memenuhi ruangan. Tubuhnya dengan cepat memudar dalam kabut beracun dan menghilang. Begitu dia melangkah ke ambang jendela, tubuhnya kembali tak terkendali dan dia terjatuh ke belakang. Di belakangnya, sosok yang bergegas masuk sudah tiba di depannya. Suatu kekuatan besar menghantam tubuhnya. Tubuhnya langsung terpental mundur dan menghantam tembok di belakangnya. Saya hanya merasakan sakitnya tulang yang patah dan organ dalam yang hancur. Profesi kekuatan tingkat tinggi, brengsek, sulit menghasilkan uang di sini. Sebelum dia sempat berdiri, sosok lain bergegas mendekat. Lelaki itu langsung mencabut dua belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke titik vital sosok yang menyerbu ke arahnya dengan sudut licik bagai ular berbisa. Kecuali pihak lain ingin mati, Anda harus menjauh. Saya juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Akan tetapi, di mata lelaki itu yang terkejut, sasarannya tidak menghindar atau menghindar, dan belati itu langsung menembus tubuh tanpa ada tanda-tanda menghindar atau kesakitan. Makhluk hidup yang tak mati. Sialan. Kerangka di mansion Tuan Kota. Bab 800 Wuheng. Jangan impulsif. Tinju lawan juga mengenai tubuhnya. Engah gelombang. Darah muncrat keluar. Lalu tinju menghujani bagaikan tetesan air hujan. Menghantam seluruh tubuhnya. Membuat tulang-tulangnya berderak. Di luar pintu, suara perkelahian dan ratapan membuat bos dan bartender yang menunggu di pintu sedikit gemetar. Tuan, ini, sang bos melangkah maju, ragu untuk berbicara. Wuheng berbalik dan melirik orang itu. Kami akan menghitung kerugian kedai dan mengirimkannya ke balai kota. Mereka akan memverifikasi informasinya dan memberi Anda kompensasi. Sang bos tersenyum lagi dan menyenggol bartender di sampingnya. Ambilkan kursi untuk tuan. Wuheng melirik ke arah pihak lain dan berkata, tidak perlu. Kamu bisa tinggal di sini saja untuk saat ini. Ya, tuan. Bos dan bartender agak bingung. Tetapi mereka tetap berdiri di sana dan mendengarkan pertengkaran di dalam. Setelah beberapa saat, suara perkelahian mereda. Gas beracun yang menyebar juga hilang sepenuhnya. Tunggu di luar. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Wuheng memberi instruksi pada bos dan bartender. Ya, tuan. Wuheng masuk ke ruang pribadi dan melihat pria itu dijatuhkan oleh Kaxiu di lantai yang berantakan. Pria itu belum mati. Dadanya tertekan dan anggota tubuhnya bengkok. Di tengah-tengah rambut yang berlumuran darah, sepasang mata, seperti mata binatang buas dengan niat jahat yang tersembunyi, menatap dingin ke sisi ini. Vitalitas seorang profesional level 18 sungguh kuat. Tidak membunuh pihak lain adalah perintah awal Wuheng. Tentu saja, premisnya adalah pihak lain tidak dapat melarikan diri. Wuheng mengambil kursi dan duduk, menatap ke arah pihak lain. Apakah akan ada lebih banyak pembunuh yang datang? Mata pria itu terbelalak. Mulutnya memuntahkan darah. Dan ia berkata samar-samar, kalau kau membunuhku, kau akan mendapat masalah lagi. Aku dari persaudaraan bayangan, dan aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Wuheng sambil tersenyum. Aku akan membunuh penguasa kota wanita itu dan kemudian mencari tahu siapa dirimu. Profesional, Wuheng mengangguk memuji. Dengan lambaian tangannya, teknik mansion terbuka di sampingnya. Bawa dia masuk. Kaxiu menggendong pria itu dan berjalan memasuki rumah besar itu. Pikiran Wuheng bergerak.
dan sebuah sangkar besi beserta belenggu muncul dari udara tipis, mengunci pria itu di dalam. Sebelum lelaki itu dapat berbicara lagi, teknik mansion itu lenyap dalam sekejap mata. 3 hantu juga muncul dari samping. Wu Heng memberi isyarat agar semua orang diam dan menunjuk keluar. Ketiga hantu itu mengangguk, dan Glenda masuk ke tubuh mereka dan berbagi tindakan pihak lain di sepanjang jalan setelah memasuki kota. Setelah membaca semuanya, Wu Heng keluar dari ruang pribadi dan menatap bos dan bartender yang menunggu di pintu. Baiklah, saya akan membawa orang itu pergi. Nanti saya laporkan kerugiannya ke balai kota. Alasan mereka diizinkan tinggal di sini adalah karena kami curiga kedai itu bersekongkol dengan orang-orang ini. Namun setelah melihat rekaman yang dibagikan oleh Granda, saya menemukan bahwa tidak ada pertukaran informasi antara dia dan orang-orang di kedai minuman itu. Pada dasarnya hal itu dapat dikonfirmasi. Tidak masalah. Tuan, apakah kami masih dapat beroperasi secara normal? Semuanya sudah dikemas. Anda bisa merencanakan bisnis Anda dengan baik, kata Wu Heng. Baik, terima kasih banyak, Pak. Bos mengucapkan terima kasih lagi padanya. Wu Heng mengambil kerangka itu dan langsung berjalan keluar dari kedai. Kembali ke istana Raja Kota. Wen Manxia dan Slater keluar untuk menyambut mereka pada saat yang sama. Melihat Wu Heng langsung masuk, dia merasa lega karena tidak terjadi apa-apa. Tampaknya dia hanya keluar untuk melakukan beberapa hal biasa. Setelah kembali ke ruang tamu, Wu Heng berkata, "Aku sudah membunuh pembunuh level 18, jadi jangan khawatir." Keduanya saling menatap. Terbunuh di level 18. Itu seperti membunuh anggota geng lokal. Slater pernah melihat Wu Heng bertarung sebelumnya. Terakhir kali dia membunuh anggota sekte Tianming level 18. Dia mengerahkan banyak kekuatan. Apakah kali ini diselesaikan secara diam-diam? Kau yakin ini level 18? Tanya Slater dengan suara rendah. Level 18. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti pencuri atau pembunuh, kata Wu Heng. Slater menelan kembali kata-kata itu. Wen Manxia datang dan bertanya dengan lembut, apakah guru baik-baik saja? Kerangka itu sudah ditangani bahkan sebelum aku memasuki rumah, kata Wu Heng sambil tersenyum. Keduanya juga mengendurkan alisnya. Slater berkata, sang necromancer telah membantumu menemukan rahasianya. Bagus, guru. Inilah yang harus Anda lakukan. Tidak akan ada bahaya. Wen Manxia lalu bertanya, apakah ada kerusakan pada kerangkanya? Tidak. Pup itu mengalami kerugian. Dan saya memintanya untuk pergi ke balai kota untuk mengambil sejumlah kompensasi. Ini bukan apa-apa, kata Wen Manxia. Wu Heng terus menatap Slater dan bertanya, Slater, pernahkah kamu mendengar tentang Shadow Brothers? Slater mengerutkan kening dan berkata, aku pernah mendengar tentang organisasi pembunuhan yang sebagian besar terdiri dari pencuri dan pembunuh. Dan mereka melakukan pembunuhan. Pria ini dari persaudaraan bayangan, dan dia menggunakan ini untuk mengancamku. Jika dia mati, akankah ada yang membalas dendam? Tanya Wu Heng. Aku tidak yakin soal itu. Aku akan memeriksanya nanti saat aku kembali. Bagus. Slater melanjutkan. Di mana mayatnya? Apakah Anda ingin bertanya tentang mayatnya? Wen Manxia berkata, sungguh memalukan bertanya tentang mayat level 18. Wu Heng juga berkata, ketika saatnya tiba, aku akan berguna baginya, dan dia tidak akan muncul lagi. Ya, kedua gadis itu mengangguk. Wu Heng melirik waktu dan saat itu sudah lewat pukul 2 siang. Dia berdiri dan berkata, kalian ngobrol saja. Aku akan ke atas untuk istirahat sebentar dan turun untuk makan malam. Ya, guru. Wu Heng naik ke atas dan langsung kembali ke ruang belajar. Dunia zombie. Dia keluar ruangan dan meminta Li Yahong untuk membawakan kendaraan off-road. Biarkan skeleton yang mengemudi dan langsung pergi ke penjara. Setelah tiba di penjara, Wu Heng mengaktifkan teknik mansion dan menyeret pria yang terluka parah itu keluar. Pria itu penuh luka dan masih tampak seperti sedang sekarat. Dibawa oleh kerangka itu, dia berjalan masuk. Melihat Wu Heng yang melepas topengnya, mata lelaki itu melebar. Dia tahu siapa orang itu. Wu Heng, pemilik Treasure Island. Dia ada di kota Rentam. Dan dia bukan ahli nujum yang baru saja berganti pekerjaan seperti yang dikabarkan.
Setidaknya levelnya tidak kalah dengan dirinya sendiri. Brengsek, mengapa saya mengambil pekerjaan seperti itu? Mengaum gelombang, cara kala gelombang. Saat memasuki koridor, terdengar raungan binatang buas dan suara gemeretak tulang belulang para kerangka yang berpatroli dari setiap ruangan. Seakan-akan jalan ini adalah jalan menuju neraka. Basis penelitian Necromancer. Dia benar-benar memiliki tempat untuk mempelajari ilmu nekromansi. Wu Heng, kau mau membawaku kemana? Anda adalah anggota asosiasi. Anda tidak dapat melakukan eksperimen pada orang yang masih hidup. Anda memiliki masa depan yang lebih baik. Anda tidak dapat melakukan hal-hal ini. Wu Heng, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Kita tidak punya banyak kebencian. Jangan seperti ini. Pria itu berbicara sambil memuntahkan darah di sepanjang jalan. Dia dibawa ke sel isolasi dan dimasukkan kembali ke dalam belenggu dan rantai yang telah disiapkan. Wu Heng, kau menang. Aku menyerah. Aku akan membantumu membunuh orang yang menyewaku. Dan kita akan impas. Pria itu terus berbicara tanpa menyerah. Wu Heng menatap orang lain dan berkata, kamu akan lebih berharga bagiku jika kamu tinggal di sini. Kamu adalah anggota perkumpulan ini. Kamu harus menaati peraturan. Teriak lelaki itu. Jangan berteriak. Itu tidak baik untuk cederamu. Pria itu melanjutkan. Tidakkah kau ingin tahu siapa yang mempekerjakanku? Aku tahu banyak informasi yang tidak kau ketahui. Wu Heng, aku level 18. Aku bisa melakukan banyak hal untukmu. Pikirkan baik-baik. Jangan impulsif dan membuat dirimu dalam masalah. Wu Heng mengabaikannya. Melihat dia telah diikat erat, dia terus mengatur kerangka untuk menjaganya. Dia langsung keluar dari sel dan menutup pintu. Di luar pintu, Wu Heng berkata kepada alkemis kerangka, biarkan dia pulih selama 2 hari. Lalu coba eksperimen virus. Sang alkemis kerangka mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kembali ke ruang pemantauan. Melalui pengawasan, Anda dapat melihat perilaku para pria di dalam sel. Setelah saya pergi, pihak lain mulai mempelajari cara membuka belenggu di tubuhnya. Identitas pencuri pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Membobol kunci adalah keterampilan yang harus dimiliki pencuri. Kebanyakan profesi lain tidak mempelajarinya. Jika ada ruangan yang ingin mereka masuki, mereka akan memilih untuk mendobraknya atau memanjat jendela. Setelah cukup lama memukuli si pencuri dan beberapa kali dipukul oleh si kerangka, akhirnya dia pun tenang. Berbaring di tempat tidur, ia mulai pulih dari luka-lukanya. Wu Heng mengeluarkan cincin antariksanya dan mengeluarkan benda-benda di dalamnya satu persatu. Senjata, baju zirah, kantong uang, gulungan, kunci gembok, dan keperluan sehari-hari lainnya. Ada juga berbagai botol obat yang efeknya tidak diketahui, yang seharusnya adalah racun. Wu Heng menatap yang terakhir, tiket kereta hantu, dan tiket kereta. Ini adalah cara yang pasti untuk mendapatkan tiket.